A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa antal alimul hakim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Alhamdulillah, para asatidz yang saya hormati, para asatidz jemaah keluarga besar Masjid Kapal Muzalah Indonesia yang offline maupun yang online dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus belajar. Tadi ayat menyinggung bahwa sebelum-sebelumnya juga ayat mengatakan bahwa ibadah yang paling panjang, ibadah yang paling panjang itu bukan menikah. Kalau menikah itu kita setelah dewasa, ya, dari kecil kemudian usia dewasa baru menikah, ya. Kemudian mungkin dipisahkan oleh kematian, maka salah satu dari dua orang ini akan meneruskan hidupnya. Kalau kita katakan menikah itu ibadah yang paling panjang, maka hanya sebatas itu. Padahal ibadah yang paling panjang itu adalah belajar. Kita dari dilahirkan sampai kita meninggal dunia, ketika dilahirkan itu kita diazankan oleh orang tua kita, ya, oleh ayah kita di telinga kanan, kemudian diiqomahkan di telinga kiri. Jadi dari dilahirkan saja kita sudah belajar. Kemudian ketika Anda meninggal dunia, kita ditalkinkan, kita belajar lagi. Maka belajar itu adalah ibadah yang paling panjang. Maka tadi ayat juga singgung bahwa bersyukur kita kepada Allah SWT diberi kesempatan untuk masih belajar. Kemudian saya ada catat beberapa hal mengenai adanya ujian keburukan dan ujian kebaikan. Maka saya sampaikan di sinilah pentingnya belajar. Jadi sebelumnya saya mungkin agak sok tahu, ya. Jadi biasa di baju, di topi, kalau kita beli di internet store, maka di situ respon terhadap ujian itu adalah ikhlas, ridho, sabar. Tapi Aiman tulis tadi sabar dulu, ridho, ikhlas, ya. Mungkin tak masalah terbalik-balik. Tadinya saya mengira bahwa ini ada satu yang kurang dari ikhlas, ridho, sabar. Ini mungkin Aiman ini atau kawan-kawan ini lupa syukur. Rupanya syukur saya setelah ayah menjelaskan bahwa jalurnya beda, ya. Bahwa respon terhadap ujian keburukan itu adalah ikhlas, ridho, sabar. Kemudian syukur itu ada di jalan yang berbeda, yaitu ketika mendapatkan ujian kebaikan, maka responnya sabar, ya. Nah, tadi saya mengira sebelum ini, ya, saya ada sok tahunya saya ini setelah belajar, alhamdulillah paham bahwa respon ikhlas, ridho, sabar itu terhadap ujian keburukan dan respon terhadap ujian kebaikan itu adalah syukur. Ayah bunda mengatakan Allah SWT, sering kita dengar dan Ayahman juga sering katakan, saya tidak takut kalau santri-santri saya ini ditimpa oleh keburukan, ya, oleh mungkin kekurangan gitu, ya, rezeki dan segala macam, karena dia akan kembali kepada Allah SWT. Insya Allah seperti itu, ya.
Tetapi ketika kita ditimpa ujian kebaikan, ini bisa jadi kita menjadi orang yang berbeda. Ayah mengatakan mungkin ketika kita ada 1-2 juta uang di kantong kita mungkin masih bisa sama ya. Tapi ketika kita telah punya puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, bisakah kita tetap menjadi orang yang sama? Orang yang humble, orang yang memandang orang lain itu tidak lebih kecil daripada dia. Bisa tidak seperti itu? Itu berat sekali. Kemudian bagaimana mendapatkan ridho Allah? Ini suatu ilmu yang baru juga. Ridho Allah didapatkan ketika kita ridho terhadap ketetapan Allah. Di statement ayat tadi ya, bahwa ridho Allah kita dapatkan apabila kita ridho dengan ketetapan Allah. Kemudian bagaimana ayat mana juga menjelaskan mengenai zolim atau merasa dizolimi ya. Maka kedua-duanya adalah hal yang tidak boleh. Zolim itu jelas tidak boleh, merasa dizolimi juga tidak boleh, karena akan masuk peluang setan untuk menggoda kita, merasa paling terzolimi, merasa paling terzolimi. Tadi ayah mengatakan apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi merasa terzolimi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi awal dari menyelesaikan masalah itu ketika kita muhasabah. Mungkin ada kesalahan atau kekurangan atau kelemahan kita harus perbaiki, kita harus belajar lagi, kemudian mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka disitulah ada peluang untuk perbaikan. Itu tadi berkenaan dengan ilmu respon terhadap ujian keburukan, ikhlas ridho sabar, ujian terhadap kebaikan yaitu syukur responnya. Maka kedua-dua hal ini, ujian keburukan dan ujian kebaikan ini akan menghasilkan ya step yang ketiga itu adalah kebaikan dan kemuliaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian sabar itu dalam hal apa? Maka sabar itu ayat mengatakan tadi hazihi sabil. Surah Yusuf ayat 108, coba kita buka. Surah Yusuf surah 12. Yusuf surah 12 ayat 8. Jadi sabar itu, mohon maaf, Yusuf ayat 108 maksudnya ya. Yusuf ayat 108. Sabar itu diajar oleh Allah SWT. Katakanlah Muhammad ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi jalannya sabar dalam jalannya Allah ini adalah dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang kita tempuh dan kita diminta bersabar. Inilah jalannya, jalan dakwah ila Allah, dakwah mengajak kepada Allah, bukan dakwah mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengenai sabar itu di mana ya. Kemudian bagaimana tadi konteksnya tentang zolim dan menzolimi, maka ada
ini juga insight baru dari Ayaman, bahwa ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, maka kita tidak hanya cukup meminta maaf pada orang tersebut, atau ketika orang tersebut sudah memaafkan, kita tahu orang tersebut memaafkan. Ini yang sebenarnya ngeri. Kita harus sadar bahwa belum tentu Allah Subhanahu wa taala memaafkan, karena kita belum minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimensi kedua itu adalah selain meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, maka kita juga harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dosa kezaliman ya. Belum tentu dihapuskan catatannya dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain minta maaf kepada manusia, juga kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ayman mengatakan terakhir itu adalah apa sih kehidupan itu, dengan mengartikan atau memaknai kehidupan itu. Jadi kehidupan adalah tambahan kebaikan. Kemudian apakah wafat itu? Wafat adalah istirahat dari maksiat. Jadi sepanjang kehidupan kita itu sebenarnya adalah ujian. Jadi apa dasarnya? Dasar dari hal ini adalah kalau kita lihat surah Al-Mulk surah 67 ya. Surah 67 ayat kedua. Jadi sudah dikasih bocoran apa sih sebenarnya hidup dan mati itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi mati dan hidup itu adalah ujian untuk menguji. Jadi kalau kita tidak teliti bahwa di sini untuk menguji kamu, maka kita memahaminya bahwa hidup dan mati itu sebenarnya adalah ujian. Allah ciptakan hidup dan mati itu ujian. Ini dasar dari semua itu. Kemudian ujian tadi. Jadi kalau kita runut ya, hidup dan mati itu adalah ujian. Kemudian dalam ujian dalam kehidupan ini pasti orang akan mendapatkan ujian kebaikan dan ujian keburukan. Hal itu akan bersilih berganti. Ayaman bilang mungkin dapat kebaikan dulu, kebaikan, setelah itu keburukan. Jadi itu pasti akan kita hadapi. Kemudian yang menarik adalah ujian keburukan tadi. Ujian keburukan maka ujian keburukan ini pasti akan kita hadapi, walaupun kita mungkin ya merasa sudah menjalankan segala perintah Allah, sudah menjauhi segala larangan Allah, pasti kita akan tetap mendapatkan ujian. Jadi tadi di juz 27 kita baca 2 halaman itu. Kalau kita teliti itu ada kisah 6 orang nabi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh. Ini orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Justru para nabi ini adalah orang yang paling berat menghadapi ujian. Ya. Nah, sampai-sampai kalau kita lihat Kakak bisa buka Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Ya.
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi sampai-sampai diceritakan di sini bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ini Rasul, bukan hanya kita ya. Sampai-sampai Rasul, saking beratnya ujian dari Allah SWT, yang mengatakan, kapankah datang pertolongan Allah? Sampai sedemikian ya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, mungkin kita bisa buka lagi ayat ini ya, bahwa tiket untuk masuk surga itu bukanlah semudah yang kita kira ya. Ada ujian yang harus kita hadapi. Sampai-sampai Rasul ini mengatakan, Rasul dan orang beriman ini, kapan datang pertolongan Allah? Setelah sampai di tahap ini mungkin sudah tinggi sekali, di atas sekali, maka Allah nyatakan bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi sudah di penghujung tingkatan ujian itu, sebenarnya itu sudah dekat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda dan kakak yang saya muliakan, duduknya saya di sini adalah untuk belajar menyampaikan apa yang telah saya dapatkan di sini. Mungkin akan kakak, ayah bunda dan kakak juga sudah sama-sama mengetahui, apalagi yang hadir di sini adalah santri-santri yang bertahun-tahun offline ya. Ada Bang Sam, ada Bang Sandi, ada Pak Abu ya. Orang-orang yang sudah bertahun di sini ya. Mungkin saya usul nanti Bang Sandi, Bang Sam yang duduk di sini ya. Karena lebih senior dari saya. Ada Bang Bari juga, insyaallah Bang Bari. Guru-guru saya semua ya. Saya duduk di sini, guru-guru berhadapan dengan guru-guru saya, ada Bang Banjir, guru-guru saya semua. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya niat terus belajar. Saya berharap biar ayah bunda dan kakak tidak berhenti untuk belajar, karena selalu dinyatakan ayah seringkali ayah menyatakan bahwa belajar itu adalah ibadah yang paling panjang. Jadi selama kita hidup sampai kita mati pun kita belajar, sampai kita hendak sakaratul maut, maka ada orang yang mentalkinkan kita, la ilaha illallah, belajar. Itu ada benar maka yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan, kelemahan, itu kesalahan itu datangnya dari diri saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf kepada ayah bunda dan kakak. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.